Hai, welcome to my YouTube channel, Record. Jadi hari ini aku enggak cover musik dulu. Aku mau bikin Q&A. Jadi aku udah coba share di story tentang Q&A konten yang bakal aku buat di YouTube ini, dan beberapa pertanyaan udah aku list. So, langsung aja. Oh ya, sebelumnya aku udah punya opening. Jadi kemarin kan aku collab di kontennya Sandra. Terus ada tuh subscribernya Sandra ngasih ide buat opening aku. Jadi untuk openingnya aku pakai lagunya NCT U yang Work It. Ada kan saya? Lu nggak baca komen ya? Gue ngeliat komennya yang pokoknya ada skirt Work It. Oh, nggak baca. Iya kan? Ada ya? Pokoknya hai guys, welcome back to my YouTube channel, Skirt Work It. Oke, langsung aja. Tapi di lagunya ada itu tau. Iya. Oke, langsung aja. Harus pakai gaya dong. Gimana? Skirt, Ih, work it. Work it. ini mah hot sauce. Oh ya, harus gini. Iya. Gimana? Gayanya nanti deh. Iya deh, yang penting ada. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, ini yang question yang banyak dulu aja ya. Maksudnya yang banyak yang tanyanya tentang ini. Jadi itu banyak yang nanya tentang nama aku, terus aku umurnya berapa, lahir di mana, tinggal di mana, gitu-gitu kan. So, langsung aja aku pengen introduce myself again. My name is Rifki Kurniawan. Dipanggilnya bisa Rifki, Record, or Kiki, terserah kalian manggilnya apa. Yang penting kalau kalian manggil akunya nengok gitu kan. Terus umur aku 23 tahun sekarang, dan nanti di November ya tambah 1 tahun gitu kan, pasti tau lah kelahiran tahun berapa. Terus aku lahirnya, terus ada yang nanya nih aku lahir di mana? Aku lahirnya di Metro. Jadi Metro itu ada di Lampung, di Bandar Lampung. Jadi mungkin orang-orang Lampung pasti tahu Metro di mana. Di situ aku numpang lahir aja karena waktu itu emang tugas orang tua, jadi kayak pindah-pindah gitu kan waktu itu kerjanya. Jadi aku ikut ke sana. Waktu itu aku kan masih di kandungan ibu. Jadi aku lahir di situ dan sempet tinggal di sana hampir 2 tahun apa 3 tahun. Habis itu pindah lagi ke daerah lain. Gitu. Oh ya, ada juga pertanyaan yang banyak juga tentang aku dulu kuliahnya di mana, sekolahnya di mana gitu kan. Oke, kemarin aku baru aja lulus tahun 2021 ini di salah satu universitas di Sumedang, di Kabupaten Sumedang, yaitu di Unpad. Aku masuknya angkatan 2016, cuman kemarin agak telat sedikit lulusnya karena waktu itu sempet COVID kan. Jadi waktu COVID itu yang awal-awal pandemi itu semua kampus kan pada tutup, jadi aku emang penelitiannya itu harus di kampus, di lab. Jadi ya agak terhenti hampir kurang lebih 6 bulan. Dan aku ngambil jurusannya kemarin itu teknik pertanian. Dan aku di teknik pertanian ini aku melalui SBMPTN. Jadi tes SBMPTN. Awalnya kan emang aku SNMPTN-nya nggak diterima nih. Aku juga milihnya Unpad kan sama UI, cuman nggak lolos. Jadi akhirnya aku milih di SBM 3 jurusan teknik di Unpad kayak gitu. Jadi ada pilihan pertama aku di teknik geologi, kemudian teknik pertanian, and then yang terakhir ada teknik elektro. Dan puji syukurnya aku diterima di jurusan yang kedua kayak gitu. Selama kuliah sih emang banyak hal-hal baru yang didapetin gitu kan. Jadi nggak hanya materi di kuliah aja yang bisa kalian dapetin. Selain itu kalian juga bisa dapet soft skill juga. Selama kalian kuliah itu kalian juga bisa dapetin ilmu baru dari organisasi apapun itu, ekstrakurikuler atau kalau di kuliah itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kayak kalian ikut UKM olahraga ataupun non olahraga juga kalian bisa dapet sesuatu yang baru dari situ. Yang penting dapat relasi sih, karena itu kayak penting banget, apalagi kita di kuliahan itu perlu banget untuk membangun relasi ke depannya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini juga pertanyaan ada beberapa yang nanya, tapi sebenarnya ini udah aku pernah jelasin juga di konten-konten yang teman-teman ET lain. Itu yang pastinya yang pertanyaannya itu ada kenapa alasan masuk ET, terus pertama kali bisa tahu ET dari mana, terus ya kenapa gitu kan pokoknya.
Jadi aku pengen jelasin juga di channel aku. Jadi pertama kali untuk mengenal ET itu awalnya dari Instagram. Itu jadi Iren Tower yang reach aku. Terus aku juga coba cek profil mereka dulu. Kita lihat-lihat nih, oh mereka tuh content creator management gitu. Dan ternyata emang sesuai dengan passion aku juga, aku suka banget nyanyi dari dulu. Dan ternyata itu banyak banget talent-talentnya yang banyak yang nyanyi gitu kan. Oke, berarti emang sesuai dengan apa yang aku mau, sesuai dengan passion aku. Akhirnya kita berdua ketemu, itu di bulan Maret kalau nggak salah, ketemu di Iren Tower-nya. Dan akhirnya kita ketemu sepakat untuk bergabung akunya gitu sama ET. Kayak gitu aja sih paling ya. Kalau buat tadi ada yang nanya juga sih first impression ke anak-anak lain, ya pokoknya mereka tuh seru-seru banget. Iya sama-sama Sandra. Iya gitulah pokoknya seru. Terus awalnya tuh agak kaget ya. Karena mereka terlalu welcome banget gitu kan. Iya kan, jadi kayak akunya, oke, gitu kan. Makanya aku juga sedikit mulai membaur. Awalnya kan aku juga kaget juga kan, karena emang masih malu-malu lah ketemu orang baru gitu kan, masih adaptasi. Ya udah akhirnya kebawa keseruan mereka juga selama udah berjalan hampir April, Mei, Juni, Juli. Udah 4 bulan aku di sini. Bertahan. Oke, ya kurang lebih 4 bulan itu. Pertanyaan selanjutnya, oh ya, di sini ada pertanyaan, Kak Rifki ntar konten kedepannya itu mau kayak gimana sih di YouTube? Mau tetap di cover music atau cover lagu gitu atau mau buat konten lain? Untuk kedepannya aku kalau buat lagu tetap masih pengen ke cover lagu gitu kan, karena emang passion aku juga di nyanyi. Terus juga aku pengen coba nantinya kalau misalnya PPKM atau misalnya Corona udah mulai agak longgar nih, aku pengen kayak nge-explore tempat gitu sambil nge-vlog, kayak mungkin bisa nge-explore kayak tempat wisata gitu-gitu supaya kayak wisata di Indonesia itu makin ke-explore, makin banyak yang kunjungin juga kayak gitu. Paling kayak ya mungkin kayak ke Curug. Ikut ke Curug kayak ke tempat-tempat alam kayak gitu-gitu sih. Karena masih banyak kayak tempat-tempat wisata yang nature gitu yang masih belum terekspos, terus kayak masih bagus gitu kayak. Tapi kalau ke sana juga kalian harus tetap menjaga lingkungannya juga biar tetap bagus gitu. Ini ada dari Cokobal. Ini nggak bercanda sih. Kak, pernah nggak ngerasain fase dimana kakak stres banget sampai hampir mau ngelukain diri? Oke. Dari Cokobal ini aku mau jawab, kalau untuk ada fase di masa aku mengalami stres kayak yang sampai ngelukain diri itu sejauh ini sih belum ada gitu kan. Alhamdulillah mental aku masih bisa survive gitu kan. Untuk sampai fase stres itu pasti semua orang pernah ngerasain stres kayak gimana pun juga, apapun itu kan ada fase stresnya. Jadi kalau buat aku sendiri, untuk menghadapi fase-fase kayak stres tentang apapun itu, aku kayak coba untuk mulai gimana ya, kayak coba untuk diem, maksudnya nggak diem juga sih, kayak healing dulu dengan cara aku kayak menghindari hal-hal yang membuat aku stres dulu, kayak mencoba untuk pergi ke suatu tempat atau mungkin meninggalkan sesuatu yang mungkin aku yang membuat stres itu dulu. Mungkin agak pergi menjauh dulu untuk healing time sampai pada akhirnya mental aku kembali kuat kembali untuk bisa melakukan kerjaan itu atau hal tersebut itu. Dan selain itu kita juga nggak bisa untuk terus-menerus ada di posisi itu kan, makanya kita harus tetap survive juga bagaimanapun itu. Kita harus tetap berjuang karena hidup ini kan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, walaupun ada stres-stres dikit gitu juga tetap harus kita lawan, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Jumpali. Gimana sih awal mulanya bisa join ke dunia modeling? Terus juga beberapa pertanyaan, tinggi aku berapa? Terus itu modeling itu hobi atau gimana? Jadi untuk awal join dunia modeling itu awalnya
waktu aku SMA itu, aku tuh sebenarnya nih ya, untuk awal mulanya itu aku pernah ikutan acara modeling juga. Waktu itu ada event di salah satu mall, itu aku juga diajakin temennya kakak aku. Dan akhirnya mulai dari sana, aku tertarik untuk masuk ke dunia modeling. Dan akhirnya pada tahun 2018 ada event di UI, itu namanya UI Fashion Week tahun 2018. Aku join itu dan kebetulan aku ketemu sama beberapa agensi gitu. Dan akhirnya mereka tertarik untuk rekrut aku. Dan aku bergabung sama mereka. Jadi agensi pertama aku itu aku kurang nyaman di situ juga. Maksudnya enggak kurang nyaman sih, kayak kurang pas, kurang cocok aja. Jadi akhirnya aku bertahan hampir 4 bulanan. Dan akhirnya pada tahun 2019 awal aku join di agensi modeling di Future Models. Akhirnya jalan sampai sekarang. Untuk itu hobi apa enggak, itu awalnya dari suka. Terus jadinya kayak hobi gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan dari temanku. Kalau misalnya hidup bisa dibuat drama, lu maunya drama apa? Oh, kamu lah. Iya. Ini drama apa ya? Nggak gini nih, kayak misalnya kayak Songkang gitu kan. Pasti kayak ada plus minus gitu kan. Iya kan? Iya sih, cuman kalau pengen dramanya, pengen drama Crash Landing on You. Asik. Kapten Ri. Oh, Rifki. Kapten Rifki. Iya, jadi kayak perjuangannya dia gitu kan, mencari cintanya. Asik. Gila, berat banget. Ya kayaknya seru sih kalau Crash Landing on You gitu. Banyak sih. Lawannya siapa lawan pemainnya? Siapa sih ceweknya? Enggak, lu pengennya siapa gitu. Asik. Oh, inilah. Isu. Iyalah, pengennya siapa aja lah yang mau sama saya. Asik. Nih ada yang nanya juga nih, gimana sih tanggapan Kak Rifki tentang orang-orang yang bilang kalau misalnya mirip kayak itu? Sebutin. Itu banyak loh yang nanya. Oh. Kayak mirip Songkang gitu kan. Sebenarnya nih ya, to be honest gitu kan, sejujurlinya, sebenarnya sih ya it's okay gitu kan. Ya namanya juga kayak seru-seruan kan orang-orang gitu kan. Iya, kayak buat apa ya, just for fun aja. Tapi yang bikin aku kayak kesel gitu, nih ya misalnya nih ya, kayak sebenarnya kan bukan. Nggak, aku kan pernah kayak upload di TikTok gitu kan. Terus kayak ada beberapa yang komen gitu kayak mirip si Songkang gitu. Nah tapi kayak sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak apa-apa. Cuma yang agak kurang enaknya kayak dia tuh kayak lebih menghina ke fisik gitu endingnya. Misalnya nih ya aku, nggak mirip misalnya nggak mirip ini mah lebih ininya lebih ini ya, lebih kayak ngehina ke fisik gitu, kayak membandingkan. Nah itu sebenarnya yang bikin gak enak dia gitu. Sebenarnya kalau buat just for fun sih nggak apa-apa ya, kayak seru-seruan aja gitu. Kita juga nggak maksa untuk mirip-miripin sih sebenarnya. First kiss naon anjir. Janganlah first kiss lagi. First kiss itu privacy. Lagian segala nanya. Satu lagi deh ya. Ini ada pertanyaan dari pm.aml_. Jadi gini, dia cerita, apa yang harus aku lakuin kalau pacar mantan aku sering nyindir di sosmed tentang aku. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, udah bosen nanggapin. Oke, jadi di sini mantan kamu kan udah punya pacar lagi, terus tiba-tiba pacarnya itu nyindir kamu lewat sosmed. Solusinya, kalau dari aku sendiri sih abain aja, maksudnya kayak udah lo tinggal blok aja semua sosmednya dia, kayak terus ya udah tinggalin aja kayak gitu. Udah simple. Target mau menikah kapan, Kak? Untuk iya, kalau nggak Sabtu Minggu. Nggak ada target sih sebenarnya. Kalau udah ada jodohnya mah gimana ya? Langsung nikahin aja nggak sih?
Wede. Victory cuy. Masukin kata mama dong. Bercanda guys. Ya, Sebenarnya ya targetnya sih nggak ada, cuman ya kalau misalnya udah ada jodohnya, udah waktunya gitu kan, ya udah tinggal jalanin aja gitu. Udah deh segini aja lah, ya. Masih bingung sebenarnya ya kayak konten kayak gini aku tuh. Oke, thank you semua yang udah nanya. Buat yang nanya juga masih banyak nih pertanyaannya semuanya. Sorry nih kalau misalnya ada salah kata juga. Thank you.